PD Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk pemilih. Ya, anak muda sekarang. Ya, kalau saya kemarin keluhannya nggak dapat air mas di dalam. Jadi ini mungkin betul. Apa namanya pakai botol plastik ya waktu. Jadi memang waktu itu saya nggak bawa tumbler, jadi akhirnya saya cukup hausan di dalam. Itu kritik saya pertama. Kritik saya yang kedua adalah susah dapat kursi karena semua orang pengen duduk di depan. Jadi lumayan, ya memang dalam politik kita harus rebutan kursi ya, Mas. Itu kritik saya kedua. Baik, perihal soal bagaimana lapangan pekerjaan ini menjadi concern juga di PD Perjuangan. Makanya secara khusus dalam Rakernas yang pertama ini ada komisi yang membahas tentang pemuda atau anak muda dan komunikasi politik. Karena kita sangat ingin mengidentifikasi hal-hal apa saja selain tadi Bu Mega sudah berkali-kali menekankan soal isu perubahan iklim, kemudian isu soal solidaritas global, dan yang terakhir adalah soal bagaimana masa depan anak muda. Nah, kalau teman-teman semua berkeliling di area Rakernas ini, ada satu langkah konkret yang sedang dan akan terus dilakukan oleh PD Perjuangan dalam rangka memberikan lapangan pekerjaan gitu ya. Kita saat ini dalam posisi sebagai partai penyeimbang gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana partai memberikan pembinaan dan dukungan yang suportif terhadap UMKM. Sehingga tadi Mbak Mega sampaikan bahwa banyak sekali UMKM yang diberikan ruang untuk bisa berkarya dan lain sebagainya. Kopi yang saya minum, mana tadi kopinya? Ini adalah kopi dari sudah habis, jadi teman-teman semua bisa beli nanti di standnya. Ini kopi yang memberdayakan para disabilitas, kawan-kawan disabilitas. Sehingga bicara soal lapangan pekerjaan ini bukan hanya soal pendekatan kebijakan yang tentu nanti akan secara spesifik dibahas dalam pembahasan komisi, tetapi juga bagaimana partai ini bergerak secara konkret dengan kerja nyata untuk bisa menghadirkan lapangan pekerjaan, yaitu dengan membina UMKM dan lain sebagainya. Ke depan melalui Balai Kreasi di bawah Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif, kita juga akan membina banyak sekali UMKM. Nanti amanatnya adalah DPC itu akan membuat balai kreatif yang di situ masing-masing DPC akan harus bisa melakukan pembinaan terhadap UMKM lokal. Kemudian terakhir yang kawan-kawan saksikan dalam fashion show itu ada berbagai macam brand yang mungkin teman-teman semua baru lihat brandnya karena itu memang UMKM. Jadi bagaimana melibatkan UMKM ini menjadi salah satu concern dari PD Perjuangan untuk bisa menghadirkan lapangan pekerjaan bagi para anak muda. Itu yang bisa saya jawab soal lapangan pekerjaan. Jadi pertama harus saya luruskan dulu, ini bukan forum kami memuji-muji acara partai sebetulnya. Tapi buat kami karena yang dibahasnya adalah pembukaan Rakernas dan pembahasan soal diskusi mendalam materi-materi kerakyatan, itu baru nanti akan dibahas secara detail dan partisipatif di dalam sidang komisi. Maka tentu kami tidak bisa mengulas apa yang belum terjadi. Yang kemarin sudah terjadi adalah pembukaan dan pidato ketua umum. Dan buat kami itu pesan yang sangat berharga karena di tengah situasi politik nasional hari ini yang sangat pragmatis, ternyata Ibu Megawati Soekarno Putri justru bicara hal yang sifatnya prinsipil, soal value, soal nilai, suatu sikap yang jarang sekali kita temui hari ini di belantika politik nasional. Sehingga buat kami ini suatu hal yang penting untuk kami sampaikan sebagai bentuk dari kami menganggap ini adalah suatu wujud dari keteladanan politik yang real bagi anak muda. Bahwa politik itu bukan selalu tentang kekuasaan saja, bukan selalu tentang bergerak ke atas. Saya bahkan tadi dideklarasikan Pak Guntur Romli, saya milih habis ini saya ingin mendaftar melamar menjadi ketua ranting partai. Jadi ketua ranting itu levelnya di kelurahan. Karena disitulah sel terkecil, sel terdepan partai bisa bertemu dengan rakyat langsung. Karena dari pidato itu saya belajar value, saya belajar nilai bahwa politik itu bukan soal kekuasaan. Dan saya rasa semua banyak anak muda partai lain saat mendengarkan pidato Ibu Ketua Umum itu bisa merasakan suatu gelora rasa yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua soal pertanyaan Mbak Dian tadi ya, dua pertanyaan soal politik penyeimbang dan soal pilkada.
Yang pertama soal sikap sebagai partai penyeimbang, saya rasa itu sudah sangat clear kami sampaikan jauh-jauh hari. Tidak waktu akhir-akhir ini saja sebetulnya, tapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai, waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan dalam sikap waktu itu tidak di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Tetapi hal itu tidak menghalangi kami dalam soal juga mendukung, itu urusan yang berbeda. Bahwa hal-hal yang baik, program-program yang baik, capaian yang baik kami harus dukung, itu kami rasa sebagai satu bentuk rasionalitas politik. Tetapi bahwa kami tidak ada di dalam pemerintahan Pak Prabowo, itu adalah bentuk sikap. Nah, oleh karena itu tentu di dalam sistem bernegara kita diajarkan oleh partai untuk bersikap konstitusional. Di dalam konstitusi kita tidak mengenal yang namanya oposisi. Karena kalau kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apapun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah. Karena tujuannya adalah ya sudah, ini sebagai suatu bentuk cermin, penggalak, kami akan menjadi suatu bentuk antitesis. Tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, maka tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya tidak ada koalisi. Yang ada adalah di dalam atau di luar pemerintah. Nah, buat kami sikap yang paling rasional bagi PDI Perjuangan adalah sebagai partai politik penyeimbang. Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis. Sehingga pada saat-saat penting, saat-saat genting, kami tentu akan mengambil suatu sikap yang langsung itu mendukung visi dari pemerintah Presiden apabila visinya itu kemudian punya nafas ideologi yang berpihak pada rakyat. Contoh dalam penanganan bencana alam, Pak Prabowo misalnya berupaya untuk menangani di Sumatera. Nah, PDI Perjuangan juga membantu mendukung penanganan bencana di Sumatera itu terjadi hingga ke pemulihannya. Dengan cara apa? Dengan cara kami mengirim sebanyak-banyaknya dukungan yang bisa kami lakukan, gotong royong seluruh kader untuk berangkat ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Itu tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang saya rasa sangat punya kredibilitas di dalam bidang penanggulangan bencana. Bu Tri Risma hari ini, Bu Rika Ciptaning, Pak Ganjar Pranowo, Bu Sri Rahayu, dan seluruh kader PDI Perjuangan, ketua-ketua DPD di sana, semuanya bergerak. Anak-anak muda partai ikut bergerak. Puluhan ambulan kami kirim, termasuk kapal Laksamana Malahayati di tengah medan yang tidak mudah. Itu juga sebagai bentuk kami mendukung upaya pemerintah untuk menangani Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Oleh karena itu, buat kami sebagai partai penyeimbang, itu bukan berarti kami tidak punya ketegasan. Di dalam hal-hal yang sifatnya krusial, kami berani menyampaikan pandangan yang diametral. Contohnya adalah yang paling relevan adalah soal pemilihan kepala daerah, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR. Buat kami, prinsip pemilu itu adalah kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi kita memasuki rezim pemilu, bukan rezim elit, bukan rezim pemilihan secara tertutup dari segelintir orang. Loh, rakyat ini 5 tahun sudah berbagai kesempatannya untuk hidup layak itu banyak kesulitan. Masa haknya untuk menyuarakan saja, dia mau milih siapa, dia mau bonding dengan pemimpinnya siapa, dia mau memilih kira-kira bertemu langsung siapa yang kira-kira layak memimpin dia 5 tahun siapa. Masa haknya seperti itu saja mau diambil? Buat kami itu logika yang susah untuk dipahami akal sehat. Karena dalam demokrasi kita, bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya, kalau rakyat tidak kenal siapa dia. Kalau dalam waktu pemilihan dia sadar betul bahwa dia dipilih hanya oleh segelintir orang, tidak dipilih oleh mayoritas suara rakyat, maka tidak akan mungkin masalah-masalah rakyat yang begitu krusial itu bisa selesai. Nah, buat kami pemilu itu bukan soal menang kalah. Buat kami pemilu itu tidak hanya how to win, tetapi juga how to govern. Bagaimana mengelola, bagaimana memimpin itu yang lebih penting dibandingkan sekedar bagaimana cara menang pemilu. Oleh karena itu di dalam jalan sunyi yang hari ini kita tempuh, saya bilang jalan sunyi karena memang sunyi, tidak banyak yang kemudian kami ditemani oleh banyak orang. Tapi kami percaya bahwa masih banyak orang yang
masih ingin agar pemilu kita itu dipilih langsung oleh rakyat. Di tengah jalan sunyi itu kami berani mengambil sikap yang tentu saja sangat berbeda, sangat kontras. Nah itulah bentuk kami, salah satu peran kami sebagai partai penyeimbang, menyeimbangkan yang sekiranya perlu dibantu. Pasti namanya pemerintah dunia manapun punya blind spot, harus diingatkan. Nah itu yang bentuk kami membantu mengingatkan, ya inilah sikap politik PDI Perjuangan konsisten dengan ideologi, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Terima kasih. Soal pilkada langsung dan tidak langsung Calon sebagai perspektif calon ya. Jadi PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk pemilih. Sehingga dalam pidato kemarin, meskipun nanti sikap partai secara resmi akan disampaikan dalam penutupan Rakernas hari Senin besok, tapi Bu Mega sudah memberikan hint sedikit. Kok demokrasi kita tuh kayak senam poco-poco ya? Saya sebagai generasi muda yang agak lupa tuh senam poco-poco kayak gimana. Semalam saya cek di YouTube gitu ya. Senam poco-poco itu kayak gimana? Maju, mundur, kanan, kiri. Bagi Bu Mega, yang namanya dan PDI Perjuangan, yang namanya demokrasi itu harus maju ke depan. Sehingga kami melihat sekarang ini momen di mana kita mengkaji kembali apakah pilkada ini harus langsung atau tidak langsung. Itu adalah momentum, ini demokrasi mau dibuat kayak senam poco-poco. Maju, mundur, maju, mundur. Dan kita pengennya demokrasi itu maju, mengedepankan kedaulatan rakyat, dan mengedepankan aspirasi masyarakat. Dan kami rasa sikap resminya akan disampaikan di penutupan Rakernas besok. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Mujab dan juga Bung Seno. Mungkin untuk esensinya demokrasi sendiri kan memang harusnya mewakili suara masyarakat yang memang kita memiliki banyak perbedaan dalam masyarakat kita, dan demokrasi ini esensinya adalah semuanya terwakili. Jadi bagaimana seorang pemimpin ini bisa mewakili ketika dia tidak dikenali oleh masyarakatnya, bagaimana dia bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya ketika yang memilih mereka adalah orang-orang yang hanya segelintir orang saja, dan itulah orang-orang yang mereka kenal. Berarti siapa yang akan mereka wakili nantinya? Apakah orang-orang yang segelintir tadi yang memilih mereka, ataukah masyarakat yang harusnya mereka wakilkan di situ? Mungkin. Ya baik, terima kasih. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.